Selamat berjumpa. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial apa yang perlu dipersiapkan dalam pembukaan kafe. Keberadaan dari sebuah kafe saat ini memang sudah tidak terpisahkan lagi dari gaya hidup sebagian besar masyarakat kota yang ingin melepas lelah setelah bekerja seharian penuh. Realita tersebut membuat bisnis kafe bisa menjadi sebuah peluang usaha yang cukup menjanjikan. Tak heran jika kemudian banyak orang yang tertarik mencoba perhitungan bisnis dalam membuat kafe. Keuntungan bisnis kafe. Nah, apabila Anda adalah salah satunya, maka ada beberapa hal yang harus Anda persiapkan dalam pembukaan bisnis kafe yang akan kita bahas berikut ini. Sebelumnya akan lebih baik jika Anda mengetahui juga apa saja keuntungan dari bisnis kafe ini. Untuk itu, mari kita ikuti. Keuntungan bisnis kafe yang pertama. 1. Kafe adalah bisnis yang menjual kebutuhan pokok. Pastinya kita tahu bahwa manusia memerlukan makanan. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi salah satu keuntungan bisnis kafe yang tidak dimiliki oleh bisnis yang lainnya. Dengan membuka bisnis kafe, Anda bisa menjual kebutuhan pokok manusia, yaitu kebutuhan akan makan. Jadi, seperti layaknya pakaian dan tempat tinggal, kebutuhan makanan ini juga menjadi salah satu hal yang pasti diprioritaskan. Selain fakta, jika semua orang perlu makan, kadang-kadang orang juga menambahkan gengsi pada kebutuhan tersebut, sehingga tidak sedikit dari mereka yang rela mengeluarkan uang banyak hanya untuk sekedar makan supaya bisa post di sosial media. Nah, ini pastinya bisa menjadi suatu keuntungan yang tersendiri untuk Anda yang mempunyai kafe dengan desain atau makanan cantik dan enak. Keuntungan yang kedua, bahwa bisnis kafe itu mempunyai perputaran yang cepat. Keuntungan menjalankan bisnis kafe yang kedua adalah bisnis ini mempunyai perputaran modal yang sangat cepat. Hal ini tentunya berhubungan dengan penjualan kafe dalam sehari. Anda dapat menghitung total pemasukan per harinya dan dapat Anda putar lagi sebagai modal pada keesokan harinya. Profitnya, Anda jadi bisa mengetahui keuntungan dan kerugian yang Anda peroleh pada hari tersebut untuk bisa segera menentukan tindakan evaluasi atau perbaikan langkah atau strategi jika terjadi kerugian. Hal ini tentunya lebih menguntungkan daripada Anda harus berlama-lama menunggu hasil yang berisiko kebangkrutan.
Namun satu yang harus diperhatikan adalah meski perputaran uangnya cepat, Anda juga harus tetap waspada pada resiko kerugian yang mengintai. Hal ini karena sekali merugi, Anda harus segera mengambil aksi. Alasannya, karena bisnis ini cukup rentan. Apabila Anda tidak peka sedikit saja, maka bisa berbahaya untuk bisnis kafe Anda. Keuntungan yang ketiga, bisnis kafe tidak mengenal istilah libur. Keuntungan bisnis kafe yang ketiga adalah Anda dapat memaksimalkan keuntungan justru pada hari libur. Di saat bisnis yang lain tutup dan libur, Anda justru dapat melakukan fast profit, menggenjot profit. Seperti yang kita ketahui, jika kebanyakan orang justru akan pergi ke kafe-kafe pada hari-hari libur atau weekend. Apabila mungkin keuntungan yang Anda peroleh belum maksimal di weekday, maka Anda bisa memaksimalkannya pada saat weekend dan hari libur lainnya. Keuntungan yang keempat, menambah relasi. Tidak bisa dipungkiri, jika dengan membuka bisnis yang satu ini, secara tidak langsung bisa membuka peluang untuk mendapatkan banyak relasi atau kenalan baru. Semakin terkenal dan besar kafe Anda, maka bukan tidak mungkin berbagai tawaran akan datang seperti bentuk kerjasama atau sekedar dapat relasi baru. Jangan pernah menyepelekan konsumen yang kadang mengajak Anda diskusi atau sekedar kepo pada bisnis Anda. Siapa tahu jika konsumen tersebut malah bisa menjadi pembuka rezeki Anda di kemudian hari. Keuntungan yang kelima adalah prestisius. Keuntungan dari bisnis kafe selanjutnya adalah kesannya yang prestisius. Membuka sebuah kafe atau bisnis lainnya akan membuat Anda terkenal karena gelar CEO yang melekat pada nama depan Anda. Jadi tidak melulu soal keuntungan materi saja yang bisa Anda dapatkan, namun Anda juga bisa memenuhi gengsi Anda, prestis. Berikutnya saya akan menyampaikan hal-hal yang harus dipersiapkan dalam pembukaan kafe. Untuk membuka kafe sendiri, tentunya tidak bisa dilakukan dengan asal. Berikut ini ada beberapa hal yang harus Anda persiapkan dalam pembukaan kafe. Yang pertama adalah konsep. Jadi konsepnya. Singkatnya, konsep ini haruslah menjawab mengenai apa yang ingin Anda tawarkan pada si pembeli. Misalnya, Anda harus menyiapkan dan menentukan harga yang nantinya akan ditawarkan pada konsumen. Selain itu, Anda juga harus menyiapkan bahan apa saja yang akan digunakan untuk menunya. Yang biasa saja atau yang premium berkualitas tinggi. Variasi menunya juga penting untuk dipikirkan. Semakin banyak menu yang bisa Anda tawarkan, maka kesempatan Anda untuk menarik pengunjung juga akan lebih banyak.
Supaya kafe Anda menjadi lebih unik, sajikanlah kreasi menu yang berbeda dari yang lainnya. Yang kedua adalah tempat yang strategis. Hal yang tak kalah penting untuk dipersiapkan dalam pembukaan kafe adalah tempat. Pilihlah tempat yang strategis. Tempat yang strategis itu harus tempat yang strategis itu tidak harus berada di tengah kota dengan harga sewa yang sangat mahal. Anda bisa menyesuaikannya saja dengan pasar yang nantinya akan Anda bidik. Sebagai contoh, bila Anda ingin membuka kafe untuk mahasiswa, maka Anda bisa mencari tempat di sekitar kampus. Tentunya masalah harga, menu juga harus Anda sesuaikan dengan kantong mahasiswa. Hal ini akan berbeda jika Anda ingin membuka restoran yang high class untuk kalangan menengah ke atas. Yang ketiga adalah fasilitas. Fasilitas adalah hal yang tak boleh diabaikan dalam persiapan pembukaan kafe. Salah satu contoh fasilitas kafe yang wajib ada adalah layanan WiFi. Layanan WiFi yang cepat dapat membuat para pengunjung betah dan berlama-lama di kafe. Selain itu, apabila kafe atau restoran Anda terbilang cukup besar, apabila memang ditujukan untuk tempat makan keluarga, maka Anda juga harus menyediakan toilet dan musola kecil yang bisa sangat membantu dan pastinya menjadi daya tarik tersendiri untuk beberapa konsumen. Hal ini karena para pengunjung tidak perlu jauh-jauh mencari tempat ibadah di luar kafe saat akan melakukan di tengah waktu makan. Berikutnya yang keempat, pikirkanlah jumlah karyawan. Saat Anda harus pertama kali membuka kafe, tentunya bisnis tersebut belum berkembang dan Anda bahkan juga tidak tahu berapa besar keuntungan yang mungkin akan dihasilkan nanti. Untuk itulah jangan tergesa-gesa dalam menyewa atau merekrut karyawan dalam jumlah yang terlalu banyak. Sementara Anda bisa memperkerjakan 1 atau 2 karyawan saja, atau bisa juga disesuaikan dengan kebutuhan kafe. Nah, apabila usaha Anda tersebut memang telah mengalami perkembangan, maka Anda baru bisa menambah karyawan satu persatu untuk memenuhi kebutuhan. Apabila Anda menyewa atau memperkerjakan karyawan yang terlalu banyak, namun jumlah pemasukan yang dihasilkan kafe sedikit, maka hal ini akan menimbulkan kerugian. Yang kelima, pilih supplier. Anda juga harus memilih supplier yang tepat dan sesuai untuk kafe Anda. Di sini Anda harus memastikan jika supplier yang Anda pilih adalah yang mampu menawarkan harga terbaik dengan kualitas bahan yang tak perlu diragukan lagi. Dengan begitu, Anda bisa lebih menghemat pengeluaran belanja Anda dan bisa mendapatkan bahan yang berkualitas.
Meski begitu, Anda juga harus bisa menjalin kerjasama dengan supplier dengan cara yang baik. Caranya adalah dengan membangun rasa saling percaya satu sama lain. Jangan sampai Anda terlambat membayar bahan yang Anda beli, sehingga mereka pun juga tidak akan pernah terlambat dalam melakukan pengiriman untuk pesanan Anda. Berikutnya yang keenam adalah software akuntansi. Saat Anda mempunyai sebuah kafe atau restoran, pastinya Anda akan memiliki berbagai jenis menu. Nah, disinilah Anda harus mempersiapkan beberapa software yang nantinya akan bermanfaat untuk membantu bagian keuangan dan kasir dalam memudahkan saat proses pembayaran yang dilakukan oleh para customer. Disinilah Anda akan memerlukan software